bersiap untuk belajar bersama. Sekarang partisipannya 30, pesertanya 29 ya. Mestinya pas ini ya. Oke. Sambil menunggu lengkap semua. Ya. Ya, baik. Ini sudah ada 1, 2, 3. 18. Ya, sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar kita semua diberikan kemudahan, pemahaman, dan bisa mengamalkan menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan. Kita doakan juga rekan-rekan kita yang sakit mungkin atau kerabat yang sakit mudah-mudahan segera sembuh. Kemudian ada yang bagi yang sedang berduka, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Dan kita semua yang diberikan kenikmatan sehat, bisa tetap menjaganya, bersyukur, dan bisa membuat kebermanfaatan ya buat orang lain, terutama bagi rekan-rekan kita yang dalam kondisi kurang beruntung atau sedang dalam musibah. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, dipersilakan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Ya, doa dapat diakhiri. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa di kelas ini lagi bersama-sama kita belajar. Banyak sekali yang terjadi akhir-akhir ini di kampus ini dalam suasana berduka karena kerabat-kerabat dari dosen IPK Instan ada yang berpulang berturut-turut dalam waktu dalam waktu 24 jam ya. Ada 3 kerabat dari keluarga dosen IPK Instan yang berpulang. Ada ayahanda dari Pak Antonis Ragil Kuncoro di dosen jurusan pajak. Kemudian ada suami dari Bu Iin Indrawati, beliau dosen jurusan akuntansi, yaitu Pak Suhartono. Kemudian ada suami dari Bu Naini, atau orang nyebutnya Bu Iin kecil nyebutnya ya, karena lebih Iin junior atau Iin kecil. Suaminya berpulang, namanya Pak Edi. Dalam waktu yang tidak jauh jaraknya. Jadi ini suatu kedukaan yang besar buat kita semua, terutama kami para dosen ya, karena mereka adalah keluarga besar IPK Instan. Dan saya yakin juga meskipun kalian tidak menyampaikan, mungkin kalian juga
beberapa ada yang mengalami kedukaan, kerabat kalian atau saudara jauh kalian atau mungkin saudara dekat mengalami kedukaan, ya kita paham rasanya berduka gitu ya. Jadi kalau saya punya kesempatan untuk curhat di sini, kalian mungkin tidak sempat curhat ke saya, tapi kita paham rasanya ditinggalkan ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang masih diberi kesempatan untuk saat ini di bumi ini, di dunia ini, ya kita melakukan yang terbaik yang kita bisa. Kita harus ikhtiar untuk sehat, ikhtiar untuk menjaga diri kita, ikhtiar untuk menjaga lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadi penyebab, kalau bisa tidak menjadi penyebab orang lain sakit gitu ya. Kemudian kalau kemudian kita sudah berusaha dengan sebaik mungkin, tetapi kemudian Allah kehendaki lain, Tuhan kehendaki lain, itu bukan urusan kita. Ya. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Maka apapun ikhtiar kita, lakukan semampu kita. Kalau kita bisanya menjaga agar tidak terlalu banyak keluar rumah, tidak harus bermasker dan sebagainya, bisanya itu ya lakukan. Kalau bisa lebih, silakan. Kalian punya sesuatu yang kalian percaya bisa mengurangi pandemi, ya berikan, lakukan, sebar ya, kalau punya kemampuan untuk itu. Ya, apapun itu. Tidak usah pedulikan orang mengatakan ya, orang udah ada yang vaksin 2 kali, ada yang sudah kena COVID, masih kena COVID lagi, gitu ya. Ya itu di luar jangkauan kita, gitu. Tetap lakukan yang terbaik yang kalian mampu. Oke, baik teman-teman semua, kita mulai belajar aja ya. Saya hari ini kalau pengen libur ya libur lah, mungkin kalian juga sama ya, pengen libur, pengen di masa seperti ini sebenarnya fokus kita, kalau saya pribadi sih pinginnya kepada keselamatan bersama. Tapi ingat, memang kita sedang dalam masa yang prihatin kayak gini, tapi kita tetap harus belajar. Kita harus menyiapkan diri untuk melanjutkan hidup kita. Kita mempersiapkan masa depan. Jadi tetap belajar. Ada kendala di rumah, ya kita tangani bersamaan dengan kewajiban itu. Tapi kalau misalnya kalian sakit dan ya tidak usah dipaksakan kuliah. Kalian bisa nggak masuk dulu, untuk kalau misalnya harus berbarengan dengan hal yang terkait dengan keselamatan ya, itu penting. Jangan sampai kalian menjadi tidak realistis. Sakit sampaikan, kalau merawat orang tua sampaikan, biar nanti kita jadi pendidikan ini tidak membuat kalian menjadi orang yang keras hatinya. Ketakutan terhadap sesuatu membuat tidak realistis. Kalian dididik bukan untuk menjadi robot. Kalian harus punya hati nurani, dan saya juga harus punya hati nurani. Ya, berarti nggak karena nilai jelek, bukan gitu. Nilai jelek itu beda, itu evaluasi. Tetapi hal-hal yang bisa pakai hati nurani kan adalah ada orang sakit keras dan sebagainya, itu mestinya bisa dibicarakan. Kalau saya komitmennya seperti itu, saya memperjuangkan itu. Entah berhasil atau tidak ya. Karena saya anggota Senat, saya memperjuangkan aturan-aturan yang masuk melalui Senat PK Instan. Saya dan teman-teman rekan-rekan yang lain memperjuangkan agar aturan kita lebih manusiawi. Nanti apakah diakomodir atau tidak, itu di luar kewenangan kami. Ya, kalau kami berjuangnya adalah melalui argumentasi, melalui pendapat dan sebagainya. Itu ya teman-teman. Jadi pesan saya, kita harus tetap kita punya target, punya sesuatu yang dicapai, tapi harus memakai hati nurani, harus memakai rasa. Kalau kita nggak punya perasaan, nggak punya hati nurani, maka kita kehilangan sisi lain dari manusia, atau sejatinya manusia itu adalah punya rasa, punya perasaan, punya hati nurani. Kalau kita sudah tidak bisa membedakan kebaikan dan keburukan,
orientasinya khas, tujuan saja, ini aja, target saja tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan, maka kita sudah kehilangan sisi kemanusiaan kita. Ya. Oh ya, mudah-mudahan kita bisa menciptakan kampus yang nanti tetap lebih manusiawi ya, mudah-mudahan. Baik, kita mulai belajar. Oke, sebelum mulai belajar bab ini, yang kemarin ada yang mau dikonfirmasi tentang subjek pajak, ada PR ya dari saya. Silakan, ada yang mau menjawab PR dari saya? Yang di slide terakhir dulu. Langsung aja, biar waktunya kita berpacu dan waktu. Roni mau menjawab sesuatu? Yang TVRI sama Bank Indonesia itu ya Pak? Iya, silakan. Ya mungkin menurut saya untuk yang TVRI itu bukan subjek pajak Pak, karena memenuhi 4 kriteria itu. Dengan penjelasannya untuk pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kemudian untuk pembiayaannya Suaranya Roni hilang ya? Cek, apakah betul suara Roni hilang? Betul, Pak. Oh iya ya, kita kunci saya. Oke, mudah-mudahan Roni segera bergabung kembali. Roni, tadi ya, suaranya terputus Roni. Ya mohon maaf Pak, tadi wifi-nya mati Pak. Oh iya. Bisa diulang ya yang pertama tadi, pembentukannya udah, yang kedua? Yang kedua tentang sumber pembiayaannya dari APBN, karena TVRI sudah masuk menjadi lembaga penyiaran publik sehingga operasionalnya ditanggung oleh APBN. Kemudian untuk penerimaan yang dimasukkan dalam anggaran pemerintah itu pendapatan dari TVRI akan masuk sebagai PNBP pemerintah, Pak. Kemudian yang diperiksa oleh aparat pengawasan memenuhi syarat itu karena dana pembiayaan TVRI itu bersumber dari APBN, sehingga nanti pembukuan dari TVRI akan diperiksa oleh pemerintah atau pengawas fungsional negara, Pak. Oke, baik. Terima kasih Roni ya. Ya, jadi saya setuju seperti itu. Ada yang mau menambahkan atau berpendapat atau mau konfirmasi tentang TVRI? Jadi di kelas sebelumnya saya sampaikan begini. Sebentar, saya akan berikan hostnya. Saya belum mengklaim ID hostnya. Sebentar. Siapa tahu ada yang memerlukan. Ya, di sini yang bisa jadi co-host siapa kelas ini? Saya, Pak. Suaranya hilang. Saya yang siapa nih? Yuma ya, Yuma. Iya, Pak. Ya, baik. Jadi tentang TVRI memang 4 kriteria tersebut terpenuhi ya dari subjek pajak, dari tadi pendiriannya dan sebagainya. Cuma jangan kaget ketika nanti di Direktorat Jenderal Pajak itu TVRI kan macam-macam tuh. Ada TVRI Jayapura, TVRI mana gitu, beda-beda ya. Itu Direktorat Jenderal Pajak memberikan NPWP-nya itu dengan status subjek pajak yang beda-beda. Kadang subjek pajak, kadang bukan. Tapi terbanyaknya adalah bukan subjek pajak. Gitu, karena memang kenapa bisa beda-beda? Kemungkinan besar asal-usulnya karena sebelum menjadi sekarang BLU sebenarnya itu ya, itu dia pernah jadi perusahaan jawatan dan sebagainya. Jadi dulu subjek pajak menjadi enggak gitu. Nah sekarang terakhirnya itu menjadi bukan subjek pajak. Itu ceritanya ya. Itu keterangan itu juga dapat diperoleh di soal 2 tahun yang lalu tentang TVRI. Nah makanya kalau pertanyaan itu, soal itu ada yang jawab itu subjek pajak. Buktinya apa? Di kantor pajak
itu dijadikan subjek PPh badan. Nah, itu ya memang jadi perdebatan, tetapi dari 4 kriteria tadi itu termasuk yang bukan subjek pajak. Sama dengan RRI. RRI juga sama kayak gitu. RRI juga diperlakukan di administrasinya kantor pajak itu ada yang subjek pajak, ada yang bukan. Tapi rata-rata bukan subjek pajak. Kenapa beda-beda? Bisa jadi karena asal-usulnya dulu pernah menjadi perusahaan jawatan atau PT, yang berarti BUMN. Nah, sekarang kan menjadi sejenis BLU. Oke. Ada lagi di itu PR-nya apa lagi setelah itu? Yang Selain Bank TVRI. Indonesia, Bank Indonesia, Bank Indonesia, siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo, ini kalau di record nanti kalau terlalu banyak hening nanti yang dengerin bosen loh, ini kelas apa kita dengerin rekamannya lagi terus heningnya banyak gitu. Langsung jawab aja silakan. Nanti terlalu banyak yang di-cut nanti kalau terlalu banyak jedanya. Kalau di musim pandemi kita lagi prihatin, saya menghindari nyebut nama orang untuk nunjuk. Jadi saya mempersilahkan yang mau menjawab sendiri aja. Karena kalau nyebut nama itu energinya negatif, tidak membuat nyaman orang yang ditunjuk. Ya, silakan. izin menjawab, Pak. Oke, Yuma, silakan. Kalau Bank Indonesia itu menurut saya itu subjek pajak, Pak. Subjek pajak, alasannya? Karena Bank Indonesia itu memenuhi persyaratan itu, Pak, sebagai badan itu. Lalu dan Bank Indonesia tidak mendapat dana dari APBN juga, Pak, pajak. Oke. Ya. Baik. Ya, terima kasih Yuma. Jadi untuk menjawab itu ya melihat dari 4 aspek ya, subjek pajak atau bukan. Kalau bukan subjek pajak kan harus 4-empatnya terpenuhi. Bank Indonesia itu diaudit sama BPK, berarti syarat yang keempat terpenuhi sebenarnya. Terus berdiri berdasarkan undang-undang atau peraturan, iya dia berdiri. Cuma yang 2 itu masih dipertanyakan, yaitu apakah dari APBN biayanya, dan kalau dia terima uang, apakah masuk APBN? Nah, kalau terima uang, terima penghasilan, dia nggak masuk APBN, maka dia gagal setidaknya di satu syarat itu. Kalau gagal di satu syarat, maka menjadi subjek pajak, gitu ya tentunya. Udah semua ya subjek pajak ya. Nanti di soal lainnya yang di soal UAS lanjutkan sendiri. Saya masuk ke ini dulu materi PPh objek pajak dulu ya biar semua tercover. Saya tidak membuat video kan bagian materinya mirip sama dengan PPHOP dan memang sedang tidak sempat ya. Ini ya itulah luar biasa minggu-minggu ini, minggu-minggu yang agak banyak yang harus dipikirkan kemarin ya. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke objek PPh badan. Kalau kita bicara objek PPh badan, sebenarnya karena aturannya itu sama di Undang-Undang PPh pasal yang sama, sebenarnya pengaturan ini juga sebagian itu beririsan dengan pengaturan untuk penghasilannya orang pribadi. Bahkan sebenarnya sumbernya sama. Pembahasannya terpisah antara PPHOP sama PPh badan itu karena masalah kurikulum saja, masalah RPS saja. Tetapi kita bicara pasal yang sama. Mungkin pembahasannya akan banyak yang sama. Kecuali itu beberapa hal yang memang khas untuk badan. Jadi definisi penghasilan menganut yang kemarin kita pelajari. Penghasilan dalam arti luas. Lalu penghasilan digunakan untuk apa juga sama, udah kita bahas, saya lewati. Kemudian kita harus mengklaster juga dalam menghitung PPh badan itu. Kita harus klaster mana yang final, mana yang bukan objek pajak, mana yang PAT yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Nah, kita fokus nanti menghitung bersumber dari penghasilan yang merupakan
yang dikenakan tarif umum atau dikenakan pajak pada akhir tahun. Jadi dari yang biru saja, bukan yang merah ya. Ini harusnya warnanya merah ini, yang ini. Bukan ini ya, bukan saya silang tidak. Kita mulai dari yang PAT saja, yang saya kasih tanda centang. Nah, kita mulai dari yang final. Kalau kita tahu final, tahu bukan objek pajak, maka selain itulah yang akan dikenakan pajak pada akhir tahun. Yang final apa saja? Kita akan langsung masuk jenis-jenisnya. Ya sebenarnya hampir sama dengan ketika kita membahas PPHOP, yaitu ada bunga deposito, bunga bank, bunga tabungan ya, bunga atau diskonto obligasi, SBI dan sebagainya itu adalah final. Ya. Penjualan saham di bursa efek itu final, berarti kalau penjualan saham tidak di bursa itu tidak final. Penjualan saham milik perusahaan modal Ventura itu juga final. Kemudian yang kelima, penghasilan usaha penyalur dealer agen produk BPM itu sederhananya adalah SPBU, itu final. Jadi kalau ada badan yang usahanya SPBU, dia dikenakan PPh final. Kemudian penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, menjual tanah dan bangunan lah sederhananya, yang sampai pada tahapan pengalihan hak. Berarti nanti sederhananya itu adalah sertifikatnya nanti ganti pemiliknya namanya, sampai ke sertifikat. Kalau penjualan atau pengalihan tanahnya itu nggak sampai ke BPN, Badan Pertanahan, nggak pakai PPAT atau notaris, maka belum terutang PPh final. Gitu. Sewa tanah dan bangunan juga final. Konstruksi final. Jadi perusahaan konstruksi seperti Wijaya Karya, Hutama Karya, apalagi itu ya, BUMN itu adalah perusahaan jasa konstruksi yang sifatnya final. Peredaran bruto kantor perwakilan negara asing ini sebenarnya BUT nih, perwakilan negara. Contoh dari BUT. Ya. Penghasilan wajib pajak bidang usaha pelayaran dan penerbangan luar negeri. Pelayaran luar negeri, penerbangan luar negeri. Ini biasanya BUT bentuk usaha tetap dari luar negeri yang kemudian punya yang kemudian beroperasi di Indonesia. Itu masuk ke BUT. Dia mempunyai cara khusus dalam penghitungan pajaknya. Jadi dikategorikan di sini. Tarif khusus gitu ya. Kemudian perusahaan bidang usaha pelayaran dalam negeri. Pelayaran itu di dalam dan di luar negeri itu masuk ke pakai kriteria khusus, tarif khusus. Kalau penerbangan itu hanya penerbangan luar negeri. Kalau penerbangan dalam negeri itu tidak final. Contohnya Garuda, itu tidak final. Ya. Terus selisih lebih penilaian kembali revaluasi aset tetap. Ini dalam akuntansi kan ada revaluasi. Dalam pajak juga ada. Tapi agak berbeda aturan mainnya. Dalam pajak itu kalau ada aset tetap dinilai ternyata lebih tinggi daripada nilai bukunya dan sudah memenuhi beberapa ketentuan, maka selisih nilainya tersebut menjadi objek PPh final 10%. Itu untuk wajib pajak badan seperti itu. Nah, apa motivasi wajib pajak merevaluasi aset tetapnya? Yaitu supaya nilai dari aset tetapnya itu mendekati yang sebenarnya sehingga biasanya lebih besar gitu ya. Kemudian penyusutannya itu menjadi lebih besar. Kalau penyusutannya lebih besar, pajaknya bisa berkurang. Itu salah satunya kayak gitu. Nah, karena itu akan berakibat kepada apa ya? Jadi begitu revaluasi tadi kan dampaknya beban penyusutannya besar, maka pajaknya akan kecil. Maka dianggap ada tambahan penghasilan bagi badan tersebut. Maka dikenakan PPh final 10%. Gitu. Kemudian yang ke-13, penghasilan usaha dari usaha dengan peredaran bruto tertentu, yaitu UMKM yang final 0,5%. Yang final 0,5% itu bukan cuma OP, badan juga bisa, PT, CV itu bisa. Kalau BUT nggak bisa pakai 0,5%. Jadi badan sama orang pribadi saja. Oke, selama memenuhi ketentuan, yaitu
omsetnya 1 tahun sampai dengan 4,8, terus kemudian dia tidak memilih tarif umum, kemudian kalau CV sama PT ada jangka waktunya, ya, PT itu 3 tahun kalau nggak salah, sejak tahun 2018, CV berarti 5 tahun. Kemudian kalau orang pribadi 7 tahun. Jangka waktu penggunaan PP 23. Gitu. Ya, itu final, udah selesai. Jadi kalau kalian ketemu yang seperti ini, oh final penghasilannya. Jadi tidak perlu dihitung di akhir tahun. Sampai sini dulu, ada yang mau dikonfirmasi tentang yang final? Pak, izin tanya Pak. Ya, Busro silakan. Itu yang tadi yang maksud dari yang pelayaran dan penerbangan itu kayak misal penerbangannya ke luar negeri atau usahanya yang di dalam negeri apa gimana ya Pak? Oh, oke. Baik. Ya, ini juga saya dulu bertanya itu tuh. Jadi pelayaran dalam negeri sama pelayaran luar negeri. Jadi sebenarnya gini, pelayaran dalam negeri itu maksudnya adalah kalau pelayaran itu entah dalam atau luar negeri itu pasti masuk kategori yang pakai tarif khusus, bukan PAT lagi dia. Nah, berarti nggak peduli ya itu mau rutenya mana nggak masalah, mau BUT atau SPDN nggak masalah. Jadi semua pelayaran itu adalah pakai mau rutenya mana, mau rute dalam negeri, mau rute luar negeri, terus itu SPDN atau SPLN itu tetap pakai tarif khusus. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin yang ini, Busro, yang mana penerbangan luar negeri. Penerbangan luar negeri itu apa? Apakah maksudnya gini? Apakah maksudnya Garuda itu kan ini ada rute luar negerinya gitu ya? Nah, ada rute dalam negeri, ada rute luar negeri. Nah, dalam konteks ini sebenarnya adalah wajib pajak badannya itu apakah dia SPDN atau SPLN maksudnya. Nah, penerbangan dalam negeri itu SPDN. Penerbangan luar negeri maksudnya SPLN alias BUT. Jadi bukan masalah rutenya, tapi masalah status subjek pajaknya itu LN atau DN. Jadi Garuda itu kan SPDN, maka dia masuk penerbangan dalam negeri. Dia tidak masuk yang pakai tarif khusus atau final. Yang masuk ke penerbangan luar negeri yang pakai tarif khusus itu adalah contohnya BUT penerbangan seperti Singapura Airlines. Dia miliknya Singapura, tetapi dia beroperasi di Indonesia. Berarti mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Rutenya bisa ada rute dalam negerinya, tetapi itu adalah wajib pajak luar negeri. Maka itu masuk yang dimaksud di sini, yaitu kena tarif khusus. Gitu Bu Sro ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Tadi final sudah selesai, kita masuk yang bukan objek pajak. Nah, bukan objek pajak ini agak lebih banyak nih bahasanya. Sebenarnya sebagian sama dengan orang pribadi, pasalnya sama, cuma sekarang konteksnya saya bawa ke konteks yang diterima oleh badan. Pasalnya sama, cuma kemarin saya membahas dari sisi orang pribadi. Sekarang kita bahas dari sisi badan yang menerima. Pertama, bantuan atau sumbangan. Jadi bantuan atau sumbangan yang diterima badan intinya. Nah, apa aja bantuan sumbangan itu? Ya termasuk zakat. Jadi artinya kalau ada badan yang menerima bantuan atau sumbangan, kemudian sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, Recording stopped. kepemilikan, atau penguasaan, ini si Yuma terpental apa ya? Recording stop berarti kayaknya ya udah mudah-mudahan segera kembali. Sebentar saya cek dulu. Oke, Yuma udah masuk lagi.
Recording in progress. Ya, nggak apa-apa kalau putus nggak apa ya. Kita lanjutkan. Jadi, dalam hal ini, bantuan atau sumbangan jika diterima wajib pajak badan itu menjadi bukan objek pajak. Maksudnya seperti itu. Termasuk juga kalau badan tersebut menerima zakat. Contohnya, Basnas. Kan badan ya menerima pembayaran zakat dari umat Islam. Maka zakat yang diterima Basnas itu adalah bukan objek pajak bagi Basnas. Gitu. Kemudian apa ya? Yayasan keagamaan agama lain kan yayasan gereja gitu ya menerima sumbangan wajib keagamaan dari umat Kristiani misalkan, maka bagi lembaga keagamaan atau yayasan gereja tadi itu bukan objek pajak. Itu masuk yang dari konteks badan ya. Kemudian itu lembaga keagamaan, tetapi yang lainnya misalkan ada PT atau CV menerima sumbangan. Itu bukan objek pajak juga asalkan tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan antara pihak yang memberi dan menerima. Itu ya, jadi bukan cuma lembaga keagamaan. Berikutnya, harta hibahan. Kalau kemarin di orang pribadi itu konteksnya adalah kalau yang menerima itu pemberi dan penerima itu hubungannya adalah keluarga sedarah. Nah, ini berarti bicara OP. Tapi kalau bicara badan berarti yang kedua nih. Kalau yang menerima harta hibah adalah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan ya, koperasi atau orang pribadi yang usaha mikro kecil, itu bukan objek pajak sepanjang sama nih tidak ada kegiatan besar, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Itu ya. Jadi contohnya ada yayasan masjid menerima hibah tanah dari orang kaya. Maka yayasan masjid tersebut mencatat ya dalam sudut pandang pajak tanah tersebut bukan objek pajak. Gitu, tidak kena PPh karena yang menerima adalah badan keagamaan. Kemudian ada yayasan sosial yayasan rumah yatim atau pokoknya mengelola anak yatim. Dia menerima hibah berupa mobil bekas, maka itu juga bukan objek pajak bagi yayasan tersebut. Gitu. Nah, ini ada penjelasannya. Ini karena ini mulai bicara badan, saya kasih agak lebih banyak dibanding ketika bicara orang pribadi. Yaitu ketika ternyata yang ini nih. Ini poin yang ini saya kotakin nih. Yang warnanya apa nih? Yang berbeda ini. Ini kan ada kalimat sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, tidak ada hubungan pekerjaan, tidak ada hubungan kepemilikan atau penguasaan. Berarti kalau pemberian itu ada hubungan itu, maka menjadi objek pajak. Tetapi khusus yang ini ada penjelasannya. Dalam kondisi apakah ternyata mungkin ada hubungan kepemilikan atau penguasaan, tetapi bukan objek pajak. Yaitu dalam kondisi apa? Kondisi ini nih. Nah, ini aja dulu. Jika yang menerima, jadi gini, ini contoh dulu. Sebelum saya bicara teori, saya bicara contoh dulu. Ini misalkan ada PT. PT ABC. Ini ada PT XYZ. PT ABC menyumbang mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi bekas. Karena PT ABC itu ternyata
ya kekurangan lah atau mengalami kesulitan finansial. Kemudian usut punya usut, ternyata PT IGZ sama PT ABC itu adalah konsumen sama supplier. Jadi mereka itu terus-terusan ya selama ini ya misalkan PT ABC selalu membeli produknya PT IGZ. Nah, kalau kayak gitu itu adalah ada hubungan usaha. Ada hubungan usaha. Maka kalau kayak gitu mesin fotokopi yang diterima PT ABC adalah objek pajak. Itu maksudnya bentar, saya lagi mengelap laptop malah jadi kegeser. Mana nih? Nah, ya, jadi PT ABC tadi dan PT IGZ ada hubungan usaha, maka berarti mereka dikatakan punya hubungan usaha, sehingga yang diterima PT ABC adalah objek PPh, objek pajak. Itu satu contohnya ya. Yang kedua, saya ubah contohnya. PT IGZ memberikan sumbangan kepada yayasan pendidikan. Nah, yayasan pendidikan. Sama mesin fotokopi, biar yayasan pendidikannya itu biar fotokopi kan. Nah, PT IGZ itu ternyata merupakan PT yang mendirikan atau yang memiliki yayasan tersebut. Jadi contohnya yayasan pendidikan apa itu didirikan oleh PT IGZ, kan mungkin ya, mungkin orangnya sama, ininya sama dan sebagainya. Maka dalam hal ini berarti ada apa? Ada hubungan kepemilikan antara PT IGZ dan yayasan pendidikan ini. Nah, apakah fotokopi yang diterima yayasan pendidikan ini adalah menjadi objek pajak? Kalau melihat undang-undangnya iya, tapi begitu melihat aturan di bawahnya, ternyata ada penjelasannya bahwa memang PT IGZ dan yayasan pendidikan tadi memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan. Tetapi dalam hal ini karena yang menerima itu adalah yayasan atau badan sosial atau badan yayasan pendidikan, maka tetap bukan objek pajak. Begitu. Ya. Ini yang saya ceritakan terakhir ini adalah penjelasan di slide ini. Dalam hal terhadap hubungan kepemilikan atau penguasaan, bantuan atau sumbangan, ini fotokopi ini, yang diterima tetap dikecualikan, jadi ini BOP, sepanjang pihak penerima merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial, termasuk yayasan. Itu maksudnya seperti itu, ya. Demikian juga kalau misalkan ini kan bantuan sumbangan. Kalau misalkan PT IGZ memberikan hibah, hibahnya ini bantuan sumbangan atau hibah kan kadang-kadang susah membedakan ya. Tapi intinya pemberian. Nah, kalau hibah, kalau bantuan sumbangan bisa ada peristiwa tertentu, yaitu mungkin ada apa namanya musibah atau apa, itu bantuan sumbangan. Kalau hibah biasanya diberikan saja, nggak perlu ada peristiwa tertentu. Nah, hibah juga sama. Kan syaratnya itu kan tidak boleh ada hubungan kepemilikan atau penguasaan dan sebagainya. Tetapi meskipun ada hubungan kepemilikan atau penguasaan, tetap merupakan bukan objek pajak asalkan yang menerima adalah badan keagamaan, badan pendidikan, atau badan sosial. Itu ada di slide berikutnya. Nah ini juga sama, yaitu tetap bukan objek pajak. Sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi? Bentar, saya akan menutup dulu beberapa slide.
karena mengganggu. Oke. Teman-teman, speaker saya apakah kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ini oke. Your speaker is not working, tapi masih kedengaran ya? Oke, baik. Ya, silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi sebelum saya tambahkan lagi, yaitu tentang hal lainnya. Ini kelas berapa sih? 443 ya. Ya, kita akan lanjutkan. Ya. Oke. Ya, jadi itu adalah contoh ketika objek pajak atau bukan objek pajak bagi penerima bantuan atau sumbangan atau hibah. Nah, saya akan cerita ini saya lompat-lompat ya dari slide yang panjang ini, saya pilihin urutannya nggak sama, maksudnya biar mudah dipahami aja. Nah, sekarang dari sisi pemberi. Bagi pemberi ternyata ada peluang bisa sebagai objek pajak, bisa dianggap penghasilan bagi pemberi. Ini agak aneh. Maka untuk slide ini kalian hindari dulu yang saya tandain nomor 1 nih, hindari dulu. Ya. Nah, nomor 1 hindari. Langsung yang nomor 2 aja, keuntungan. Ini agak aneh, nggak apa-apa. Kalau aneh ya wajar. Jadi saya ceritakan seperti ini. Ini PT ABC. Ini PT IKYZ. Mereka punya hubungan usaha. Hubungan usahanya yaitu ternyata IKYZ adalah customer-nya PT ABC. Itu sudah memenuhi syarat supaya itu punya hubungan usaha. Suatu saat PT ABC memberikan sumbangan mobil bekas, gitu. Ya. Mobil bekas ke PT IKYZ. Oke. Kalau informasinya seperti ini berarti bagi PT IKYZ jelas merupakan penghasilan karena mereka punya hubungan usaha. Sekarang ternyata bagi PT ABC juga bisa menjadi penghasilan. Nah, ada yang mulai meledak otaknya, logiknya bagaimana? Harusnya meledak, terganggu. Maaf kalau udah siang harus pakai kata-kata yang ekstrim. Harusnya otak kalian agak tersengat. Ini maksudnya bagaimana mungkin jadi penghasilan buat PT ABC? Kalau bagi PT IKYZ iya, dia menerima penghasilan, ada beban usaha, maka objek pajak, ya kan? Bagi PT ABC juga ada kemungkinan. Nah, kan logiknya di mana? Emang dia terima penghasilan PT ABC? Kan enggak. Nah, berarti bukan masalah dia terima penghasilan, wong asetnya malah mengalir ke PT IKYZ kok. Nah, berarti ada hal lain penyebabnya. Ternyata teman-teman semua, untuk kasus ini ternyata PT ABC juga punya peluang bahwa dia dianggap menerima penghasilan. Yaitu dari mana? Misal mobilnya ini book value-nya itu 16. Terus harga pasarnya nilai sisa bukunya dia 16, harga pasarnya ternyata 30 lah. Maka dianggap ada keuntungan 14.
Ada keuntungan 14 karena dia menyerahkan sesuatu yang book value-nya 16, tetapi harga pasarnya 30. Keuntungannya buat siapa? Keuntungannya buat PT ABC. Ini secara akuntansi masuk akal apa enggak sih? Kalau kalian belajar akuntansi, nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitu. Di dalam paket seperti itu. Jadi ada kalimat nomor 2 yang ini. Yang nih, yang saya tandai. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek pajak penghasilan bagi pihak pemberi. Contohnya kayak gini, yang 14 ini adalah dianggap keuntungan. Apakah PT ABC secara real untung? Ya enggak lah, wong ininya asetnya dikasihkan PT IGZ, tapi dalam pajak dianggap menerima keuntungan. Maka itu menjadi objek pajak bagi PT ABC. Nah, ini satu hal yang unik dalam pandangan pajak. Itu teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Sebelum terlalu banyak, karena ini akan mencidrai logika kalian dalam akuntansi. Kan nggak masuk akal kan yang ini kan? Nggak masuk akal. Saya juga mengernyitkan kening gitu ya ketika membaca ini. Karena saya background-nya akuntansi. Gitu. Nggak logis gitu. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Tapi ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Ternyata meskipun ini ada keuntungan, tapi tidak selalu keuntungan yang dimaksud di tanda panah ini menjadi objek pajak. Yaitu dalam hal apa? Dalam hal pemberian hibah atau bantuan tadi diberikan kepada keluarga saudara. Ini kalau orang pribadi ya. Atau diberikan kepada badan keagamaan. Atau badan pendidikan. Atau badan sosial atau koperasi atau orang pribadi yang seperti ini. Itu kabar gembiranya. Artinya, kalau misalkan yang memberikan itu, saya ganti, ini adalah siapa namanya? PT ABC, PT ABC, maaf saya ganti. Ini PT ABC ya, yang ini memberikannya kepada yayasan sosial. Tadi apa? Untuk pengentasan gelandangan misalkan yayasan sosial. Nah, kalau diberikannya kepada yayasan sosial, meskipun yang diberikan itu mobil yang sama, yaitu dia untung dalam tanda petik, ada 14, tetapi karena yang menerima itu adalah yayasan sosial, yang ini Badan Keagamaan Pendidikan Sosial, maka bagi yang memberi bukan objek pajak. Begitu. Silakan kalau ada yang mau mengkonfirmasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Gitu ya. Jadi dalam konteks bantuan, sumbangan atau hibah, ketika yang menerima itu adalah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial dan sebagainya, biasanya bukan objek pajak buat dua-duanya. Walaupun dari pemberi mungkin dia dianggap punya keuntungan, tapi keuntungan itu bukan objek pajak. Oke ya. Itu yang dimaksud dengan ini nih. Bagan ini maksudnya keterangannya di belakangnya. Oke. Nah, ini penjelasan apa itu keluarga saudara, kemudian badan keagamaan itu apa, badan pendidikan itu apa, badan sosial itu apa, koperasi itu apa, dan sebagainya. Jadi ini bisa dibaca sendiri. Hubungan usaha itu apa? Yang seringnya rutin lah hubungan usaha. Hubungan pekerjaan ya berarti ada kegiatan tertentu gitu. Kemudian hubungan kepemilikan itu penyertaan modal 25%. Penguasaan itu biasanya bisa penguasaan teknologi, penguasaan apapun ya. Oke. Saya lanjutkan. Bukan objek pajak berikutnya adalah natura dan atau kenikmatan. Jadi
natura itu barang, kenikmatan itu fasilitas. Ini pembahasannya sama dengan ketika kita bicara orang pribadi. Pada hakikatnya ketika ada menerima barang atau apa kenikmatan, itu bagi yang menerimanya adalah defaultnya adalah bukan objek pajak. Aturan pertamanya adalah bukan objek pajak. Tetapi menjadi objek pajak, berarti yang PAT, dalam hal apa? Dalam hal yang memberi adalah satu, bukan wajib pajak. Contohnya adalah kedubes. Kemudian, apalagi lembaga internasional. Ya. Yang kedua, yang memberi adalah wajib pajak yang dikenakan final. Contohnya adalah PP konstruksi, PP yang real estate, PP SPBU. Ya, kalau dia memberikan natura, maka bukan objek pajak bagi yang menerima. Yang ketiga itu yang pakai dim profit. Ini yang tadi yang pakai tarif khusus. Tapi kalau di SPT digabung sama yang final. Contohnya tadi pelayaran ya, pelayaran dalam negeri maupun luar negeri, penerbangan luar negeri itu yang memakai norma penghitungan khusus atau dim profit. Jadi kalau tiga hal ini yang memberikan, maka bagi yang menerima itu adalah menjadi objek pajak. Nah, ingat pemberian natura atau kenikmatan itu dalam konteksnya adalah konteks pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Jadi imbalan atas pekerjaannya dia atau imbalan atas jasa yang telah diberikan. Berarti kalau konteksnya lain itu bukan di sini. Contoh, ini saya memberikan contoh nih. Jadi contoh ini kalian tebak masuk yang mana. Pemkot mana ya? Tangsel. Nah, sebentar lagi 17 Agustus nih. Menyelenggarakan upacara bendera, iya pasti, peringatan 17 Agustus dengan membuat lomba kantor terbersih di Tangerang Selatan. Maka yang ikut adalah instansi-instansi atau perusahaan swasta yang ada di Tangsel. Suruh bersih-bersih, rapi-rapi, indah-indah, pokoknya yang paling menarik. Habis itu dinilai. Ternyata yang menang pertama adalah satu, PT apa ya? PT Beta Muda. Nah, biar plesetannya lebih aman gitu ya. Beta plesetan dari Alpha, Muda plesetan dari apa? MIDI. Ya, gitu. Beta Muda. Nomor kedua, yang menang adalah ini, PT Indo April. Nah, ini pesertanya kelihatan. Dah dua pemenangnya. Dikasih hadiah oleh Pemkot Tangsel. Pemenang pertama mendapatkan TV 82 inch. Gitu ya. PT Indo April mendapatkan TV 14 in, kecil banget ya, tapi plus CCTV. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya ya hampir sama lah nilai rupiahnya. Pertanyaan saya, PT Beta Muda dan Indo April kan mendapatkan barang. Ya, mendapatkan barang itu. Bukan uang. Apakah yang diterima PT Beta Muda dan PT Indo April BOP atau PAT atau final? Silakan kalian menebak. Semua boleh menjawab. Kalau ragu-ragu, takut salah atau malu, tulis di chat. Kalau di chat kan saya nggak bakalan suaranya kedengeran. Salah pun nggak apa-apa.
Kalau ngomong kan mungkin energinya lebih besar. Nah, silakan. Karena ada 30 orang, mestinya ada 30 versi jawaban. Izin, Pak. Ya, Nadifa. Menurut saya itu masuk yang PAT, Pak. Soalnya kalau tidak bisa dikategorikan sebagai yang dikenakan final yang bukan objek pajak, karena itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, dan itu ada hadiah dari kegiatan begitu, Pak, yang dikenakan di akhir tahun dengan tarif umum, Pak. Oke. Itu jawaban saya, Pak. Oke. Nadifa mengatakan PAT dengan alasan ini bukan yang dimaksud di pasal ini yang tentang apa? Tentang natura. Itu. Ini adalah hadiah atas kegiatan, bukan pekerjaan atau jasa. Oke, baik. Ada satu jawaban. Yang lainnya silakan. Kalau mau langsung boleh, kalau mau chat boleh. Kalau di chat gampang kok tulisannya PAT, final, BOP, nggak tahu. Nah, itu juga jawaban. Daripada nggak jawab, itu tetap merupakan jawaban buat saya. Ya, silakan. Izin, Pak. Ya, Busro. Saya tadi apa ya? Pertanyaannya apa ya, Pak? Lupa, Pak. Pertanyaannya itu hadiah 8 TV 8 inci sama 14 inch. Itu masuk yang mana? PAT atau final atau bukan objek pajak? Kayaknya bukan objek pajak ya, Pak. Bukan objek pajak, alasannya apa? Dari Pemkot kali, Pak, menurut saya. Oh, karena dari Pemkot. Oke, kita tampung. Nggak apa-apa, nanti kita lihat analisis bersama-sama. Oke, terima kasih Busro, Nadifa yang langsung. Nah, ini yang di chat juga sudah ada beberapa jawaban, 3 jawaban bilangnya PAT. Oke. Jawab, Pak. Akbar, silakan. Kalau menurut saya itu final, Pak, karena itu dari APBN, Pak. Karena kan Pemkot kan dananya itu dari APBD. Final, Oke. Pak. Akbar, final dari sisi bahwa dana dari APBD. Oke, nggak apa-apa, nanti kita biar ingat semua. Sip, bagus. Kita bahas satu-satu. Ada lagi yang beda? Atau mau memberikan penjelasan tertentu, mendukung seseorang atau mementahkan seseorang, nggak apa-apa. Ini nanti jadi saling melengkapi. Karena kalau sudah pernah diucapkan, nanti dibahas jadi ingat. Oke, Akbar jawab final ya. Baik, kita lihat. Dari Akbar dulu. Nah, katanya diterima karena dari APBD. Pemkot pasti APBD, betul. Jadi yang memberikan APBD. Nah, final yang dimaksud di sini mungkin Akbar ingatnya waktu yang di PPHOP itu ya, honorarium dari APBN. Syarat berikutnya itu adalah yang terima, Akbar. Yang terima itu harus PNS. Berarti orang pribadi sebenarnya yang dimaksud. Dan yang ketiga harus sesuatu yang tidak rutin. Ini kalau acara ini nggak rutin ini, maka benar tidak rutin. Tapi yang terima ini bukan PNS ini, bukan PNS, bukan TNI, bukan Polri. Jadi gagal atau syaratnya gugur di yang kedua, yaitu yang terima bukan orang pribadi, PNS, TNI, Polri, atau pensiunannya, Akbar. Ya, jadi tidak masuk ke situ. Tetapi kalau misalkan Pemkot Tangsel mengadakan lomba, yang menang saya, ya, yang menang saya, maka yang memberi, dan saya dikasih hadiah, maka yang memberikan dari APBD, yang menerima PNS, dan ada sesuatu yang tidak rutin, maka itu final. Kalau yang terima saya. Gitu Akbar ya. Jadi final kita coret. Kita coret. Tapi bagus Akbar. Jadi biar kamu tajam nanti, dan teman-teman yang lain yang malu-malu untuk ngomong itu sebenarnya mendapat manfaat dari pembicaraan kita. Oke, terima kasih Akbar. Baik, Pak. Kemudian dari sisi ini nih, BOP. Nah, tadi ada pendapat BOP nih kayaknya, kata Busro ya. Karena yang memberikan adalah Pemkot Tangsel. Nah, justru ini begini, lihat Busro. Kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Oke, sebentar.
si Busro pakai ini nih dalilnya nih. Penggantian atau imbalan sumbangan pekerjaan atau jasa yang diterima oleh dari wajib pajak atau pemerintah. Oh, berarti yang memberikan pemerintah. Ya kan? Yang memberikan pemerintah. Berarti Busro pakai kaidah ini. Nah, itu satu ya. Busro pakai ini pemerintah. Nah, sekarang kita lihat argumen dari Nadifa ya. Nadifa bilang, iya memang itu natura, tetapi kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Kenapa? Apakah lomba itu adalah pekerjaan? Apakah para pemenangnya itu PT Beta Muda atau PT Indo April itu telah memberikan suatu jasa kepada Pemkot Tangsel? Kan enggak. Itu alasannya sih Nadifa. Nah, jawabannya yang mana yang paling tepat? Ya, ya dari lihat jawaban kalian sih yang di chat itu kebanyakan jawabnya adalah PAT. Ya, jadi memang betul. Jadi yang paling tepat adalah memang itu barang, tetapi barang itu diberikan bukan dalam rangka pekerjaan, bukan pula dalam rangka pembayaran atas jasa, tapi itu adalah sebuah kegiatan. Jadi itu ada kegiatan, memang PAT dan meskipun barang tapi dia PAT, bukan BOP ya, dia PAT. Lalu Pemkot Tangsel akan memotong dalam hal ini karena yang terima hadiah adalah badan, maka dipotongnya PPh 23. PPh 23 sebesar berapa persen? 2% ya. Kok 2% sih? 15% ya, karena ini hadiah ya. Kemudian ya kalau persentasenya nanti kita cari yang paling tepat ya. Tetapi itu akan dipotong oleh Pemkot Tangsel. Nanti itu menjadi kredit pajak. Ya, pemotongan PPh pasal 23. Gitu. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan. Jadi hati-hati menghitung memasang ini natural atau bukan. Jadi natural itu adalah menjadi bukan objek pajak kalau sifatnya itu adalah pekerjaan, imbalan atas pekerjaan, atau imbalan atas jasa yang diberikan. Nah, si para pemenangnya itu dianggap bukan dibayar karena pekerjaan dia, bukan dibayar atas jasa dia. Nah, contohnya bagaimana yang masuk natura yang diberikan terkait dengan pekerjaan? Misalnya, Pemkot Tangsel meminta PT Laras Accounting untuk membuat laporan keuangan. Maka PT Laras Accounting itu memberikan jasa kepada Pemkot Tangsel, terus dibayarlah oleh Pemkot Tangsel 60 juta rupiah plus ditambah boneka emas senilai berapa ya? 5 juta. Maka boneka emas senilai 5 juta itu bukan objek pajak. Karena merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan jasa yang diterima. Gitu ya. Ada lagi yang mau mengkonfirmasi dari contoh ini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Berikutnya adalah yang bukan objek pajak adalah pengalihan saat dikenakan. Karena adanya pengalihan saat dikenakan. Oh ya ini kalau karenanya nggak usah dibahas. Nanti ini filosofi ya. Kalian teknis aja dulu deh, filosofinya belakangan. Contohnya adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun. Jadi kalau ada perusahaan dana pensiun itu dia kegiatannya mengolah atau mengelola iuran pensiun dari pesertanya. Jadi perusahaan dana pensiun yang menjadi pesertanya siapa? Ya biasanya pegawai-pegawai yang suatu saat mungkin 10 tahun lagi, 50 tahun lagi akan pensiun. Maka itu dianggap sebagai anggota dari atau peserta program pensiun. Mereka bayar,
maka bagi dana perusahaan dana pensiun itu bukan objek pajak. Oke. Berikutnya, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat 2, pasal 2 ayat 1 huruf D. Oke, sebagai pengganti saham. Ini mungkin sudah pernah kita bahas. Saya bahas ulang. Ini konteksnya badan ya. Ini berarti, ini sambil contoh. Ini kenapa yang A ini adalah bukan objek pajak karena sebenarnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Maka saya ulang pertanyaannya kalau sudah pernah dulu. Misalkan nih, kalau ini ada PT A, kemudian investasi di PT B, atau dia membeli sahamnya PT B. Dia setor modal senilai 100 juta. Kemudian PT B, oh karena kamu setor 100 juta, maka saya kasih sekian lembar saham sebagai bukti kepemilikan, gitu ya. Saya mau tanya, bagaimana jurnal yang dicatat oleh PT B? Silakan. Jurnalnya bagaimana? Sisi debitnya apa? Cash ya? Cash. Oke, cashnya sebesar 100 juta. Oke. Kemudian sisi kreditnya? Share investment. Iya. Share investment apa share apa? Dari sisi PTB. Share capital ordinary mungkin, Pak? Iya, oke, makasih. Share capital, jadi modal saham lah ini sebenarnya. Ini anggap saja saham biasa ya, ordinary. Sebesar 100 juta juga kan? 100 juta. Oke, ini dari PTB. Nah, inilah yang dimaksud oleh poin A. Sesuai akuntansi ternyata menerima cash 100 juta atau menerima barang apapun ya, tetapi itu sebenarnya sebuah bentuk setoran kepemilikan, maka diakuinya sebagai modal saham, bukan sebagai penghasilan. Nah, standar akuntansi seperti itu pajak mengadopsi. Tuh, makanya ini menjadi bukan objek pajak. Itu maksudnya ya. Kemudian yang B ini lebih banyak bahasan diterima orang pribadi, tapi saya akan menegaskan karena kemarin di ujian tengah ada yang masih belum tepat jawabannya, yaitu ketika ada ini masih kata yang lama nih. Kata yang baru sebenarnya plus sisa hasil usaha anggota koperasi. Artinya ketika koperasi memberikan SHU, sisa hasil usaha atau labanya kepada anggotanya, itu bukan objek pajak. Kemudian kalau perseraian komanditer atau CV membagikan laba kepada pemiliknya atau anggotanya, maka itu bukan objek pajak. Kemudian persekutuan, contohnya kantor akuntan publik itu biasanya persekutuan, itu kemudian membagikan laba kepada pemiliknya atau anggotanya, anggota persekutuan, maka itu bukan objek pajak. Perkumpulan juga sama. Jadi semua ini kalau dia memberikan laba, membagi laba kepada para pemiliknya atau anggotanya, maka itu bukan objek pajak. Ini kebanyakan orang pribadi ya. Oke. Saya lanjutkan. Dividen. Nah, dividen ini di Undang-Undang PPh yang lama, dia menyebutkan ada dividen yang bukan objek pajak, yaitu yang diterima badan. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku 2 November 2020, maka ini dihapus, diubah gitu ya. Bagaimana untuk dividen? Aturannya ada di slide selanjutnya. Nah, kemarin di orang pribadi sebenarnya sudah dibahas dari sisi orang pribadi. Sekarang kita bahas dari sisi badan ya. Ini penjelasan
penjelasannya secara tulisan, saya mulai dari yang gambar aja biar gampang. Saya lewati. Ada beberapa yang belum saya bahas karena belum waktunya. Nah, ini aja nih. Nih. Jadi begini aturannya yang ada di ini Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti ini berlaku setelah 2 November 2020. Jika ada investasi di dalam negeri. Jadi ini ada PT di dalam negeri. Nah, yang investasi di PT ini ada orang pribadi, ada badan. Orang pribadi investasi atau beli sahamnya PT tersebut, kemudian badan juga beli, maka suatu saat orang pribadi ini mendapatkan dividen. Maka yang dikotakin ini adalah mereka menerima dividen. Menerima dividen nih mereka nih. Lalu apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dividen yang diterima orang pribadi atau badan itu adalah objek pajak atau bukan? Nah, kemarin ketika bicara orang pribadi, ternyata dividen yang diterima orang pribadi itu ditanya dulu, ini dividennya diinvestasikan lagi di Indonesia apa enggak? Jika diinvestasikan lagi di Indonesia, maka menjadi bukan objek pajak. Ya. Ini lebih lanjut informasinya adalah bagaimana kontrolnya. Kontrolnya itu ternyata wajib pajak itu disuruh lapor setelah menerima dividen di tahun itu, disuruh lapor di websitenya DJP, dividennya kamu itu ditaruh di mana yang kamu terima. Gitu. Kalau ditaruhnya di Indonesia, maka menjadi bukan objek pajak. Bagaimana kalau ditaruhnya di luar Indonesia, tidak diinvestasikan di Indonesia, maka menjadi objek pajak. Pertanyaan saya, kalian ingat kalian, saya ngomongnya itu bagaimana kalau dividen yang terima OP kemudian diinvestasikan di luar negeri, masuknya kan objek pajak. Tapi objek pajak yang mana? Yang final atau PAT? Ada yang masih ingat? Saya ngomongnya dulu apa? Nanti saya klarifikasi. Kalian dengarnya dari saya gimana? Final. Akbar final. Ada yang lain? Yang ya, silakan. Ini Putu tadi mau menyampaikan, belum kedengeran? Izin menjawab, Pak. Tapi Ya. sebelum berlakunya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu dividennya itu termasuk gini. Final. PAT atau final ya? Antara itu, Pak. Oke, baik. Ya. Oke, terima kasih Akbar dan Putu ya. Jadi betul, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja memang final, betul. Tapi dulu saya takut pernah mengucapkan di kelas ini berbeda. Jadi logikanya kayak gini. Kalau dia kemudian terima dividen, tetapi diinvestasikan di luar negeri, itu kan pada saat dividen diberikan kan sudah dikasih utuh sama perusahaan yang membagi dividen. Jadi nggak mungkin bisa dipotong lagi. Maka saat itu saya mengatakan, karena sudah diberikan, maka ternyata kalau kemudian sudah menerima dividen, tetapi diinvestasikan di luar negeri, maka dia masuknya nggak final lagi, maksudnya PAT. Saya takutnya pernah ngomong seperti itu. Maka kemarin di ujian kalian yang menjawab final, yang menjawab PAT, itu dua-duanya benar, saya benerin. Ya, karena saya tidak ingin merugikan kalian. Nah, kemudian begitu saya ngobrol dan membaca lagi aturannya, kelihatannya pendapat terbanyak, ini sekali lagi kalau membahas aturan kan kita lihat diskusi dan sebagainya, teman-teman Direktorat Jenderal Pajak itu lebih melihat bahwa karena dulu itu aturannya final, sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, maka begitu aturan sekarang itu adalah ada kemungkinan dia bukan objek pajak kalau memenuhi syarat, maka ketika syaratnya nggak terpenuhi, kan menjadi objek pajak. Nah, objek pajak apa? Final atau PAT? Nah, mereka menjawab dari
aturannya paling kuat itu adalah menjadi PAT. Paling kuat menjadi final karena dulunya final. Nah, cuma final tetapi sudah tidak bisa dipotong lagi, maka finalnya nanti adalah di setor sendiri. Gitu. Jadi paling di UTS sekalian ya ada yang saya benarkan dua versi jawaban itu, termasuk ditaruh di SPT bagian mana. Dulu saya bilangnya ditaruh di penghasilan lain yang PAT. Kalau kalian jawab itu saya benerin, kalian menjawab ditaruh di bagian final, saya benerin. Tetapi ini kelihatannya teman-teman Direktorat Jenderal Pajak memakai pendapat bahwa karena dulunya final, maka kalau ada dividen OP yang tidak memenuhi syarat, yaitu tidak diinvestasikan lagi Indonesia, maka menjadi kena final. Gitu ya teman-teman ya. Yaitu biasa dalam pajak itu ada diskusi atau perbedaan pendapat. Oke. Itu orang pribadi. Terus bagaimana kalau dividen diterima oleh badan? Dividen yang diterima badan itu, oh maaf, masih di slide sebelumnya. Dividen yang diterima badan itu di Undang-Undang PPH sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja itu ada syarat-syarat harus terpenuhi agar bukan objek pajak, yaitu persentase yang menerima itu pemiliknya itu 25%. Yang ini loh yang saya coret-coret ini. Nah, ini. Ini badan itu harus seperti ini agar bukan objek pajak, yaitu kalau kepemilikannya 25% ke atas. Gitu. Nah, begitu ada Undang-Undang Cipta Kerja, nggak berlaku lagi yang seperti itu. Berlakunya yang kayak gini nih. Ketika ada badan menerima dividen dari dalam negeri, ini absolutely mutlak semuanya BOP tanpa syarat. Nah, udah nggak pakai syarat pemilikan ini, itu, dan tidak pakai diinvestasikan lagi di Indonesia atau tidak. Ya, pasti bukan objek pajak. Itu, ya. Nah, jadi gampang. Nanti kalian ujiannya kan badan. Lalu berarti badan kalau menerima dividen dari dalam negeri pasti bukan objek pajak. Ya. Lanjut. Sekarang bagaimana kalau mendapatkan dividen? Ini mendapatkan dividen, ada orang pribadi, ada orang badan mendapatkan dividen dari perusahaan luar negeri. Berarti ada OP, badan mendapatkan dividen. Kemudian ditanya, apakah diinvestasikan di Indonesia? Kalau diinvestasikan di Indonesia dan paling sedikit 30%, maka itu bukan objek pajak. Jadi misalkan menerima dividennya ini dari luar negeri 100 juta. Tetapi diinvestasikan di Indonesia 30 juta. Nah, berarti kan sudah 30% ya. Maka yang 30 juta itu adalah ini bukan objek pajak. Yang 70 juta juga bukan objek pajak, tidak dikenakan PPH. Jadi semuanya tidak kena pajak. Gitu. Ini sebenarnya banget apa namanya? Sangat menguntungkan wajib pajak. Oke. Kemudian kalau misalkan menerima dividennya 100 juta, tetapi yang diinvestasikan di Indonesia contohnya misalkan 20 juta. Oke. Maka yang 20 juta ini adalah bukan objek pajak, tetapi karena batasannya ada 30%, maka yang 10 juta itu adalah objek pajak. Jadi yang 10 juta objek pajak. Jadi dikenakannya tuh yang 10 juta aja. Terus bagaimana yang 70 juta? 70 juta itu tetap tidak dikenakan PPH. Jadi aturannya ringan banget sekarang. Menguntungkan wajib pajak. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Ya. Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, teman-teman, intinya kalau saya ringkas,
dividen yang diterima badan itu yang dari pemberian dividen dari dalam negeri itu bukan objek pajak, tetapi kalau dari luar negeri selama yang diinvestasikan di Indonesia itu adalah 30%, maka bukan objek pajak. Tetapi kalau nggak sampai 30%, maka yang jadi objek pajak itu adalah selisih dari 30% dikurangi yang diinvestasikan di Indonesia. Oke. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya ini ketika kondisi lain, ya, ini sudah agak dalam. Kalau saya memilih tidak memberikan. Tapi kalau kalian haus dengan pajak, silakan dipelajari. Narasinya di depan tadi, ya. Narasi yang ini di depan. Terus yang ini kalau penghasilan dari BUT luar negeri kurang lebih sama, tapi saya tidak membahas ini, ya. Mudah-mudahan tidak keluar ya. Kalau pun keluar, saya anggap ini sudah terlalu dalam. Yang penting mengenal aja yang dua tadi sudah cukup menurut saya. Oke. Nah, ini cukup penting. Dan untuk hal ini kemarin soal yang terkait ini ada yang saya bonuskan juga, yaitu ketika konteks dari soalnya belum diketahui apakah setelah Undang-Undang Cipta Kerja atau sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi yang perlu kita pahami, Undang-Undang Cipta Kerja yang tengah, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, berlaku 2 November 2020. Jadi sebelum 2 November, ini adalah Undang-Undang PPH. Undang-Undang PPH memberlakukan bahwa dividen itu, ya, yang diterima orang pribadi itu final, yang diterima badan itu bisa BOP, bisa bukan, ya, di sini. Tapi setelah Undang-Undang Cipta Kerja, rata-rata BOP, walaupun bisa menjadi objek pajak jika tadi ya tidak diinvestasikan di Indonesia dan sebagainya. Nah, perlakuan untuk perusahaan go publik atau terbuka yang ada di bursa efek Indonesia, sama perusahaan tertutup yang tidak ada di bursa itu berbeda dalam menentukan saat terutangnya. Kapan disebut dia membagi dividen? Kalau perusahaan go publik itu pembagian dividen itu melihat kapan recording date-nya, tanggal pencatatannya. Jadi mungkin tanggal pencatatannya di suatu tanggal kan 11 mungkin 30 Oktober recording date-nya. Mungkin baru bayarnya di 5 November. Maka dalam pajak ya dilihatnya dari 30 Oktober untuk yang go publik. Kalau perusahaan tertutup, saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam RUPS. Jadi yaitu saat diakui sebagai utang dividen. Diakui di utang dividen itu bisa jadi pada saat dividen diumumkan dalam RUPS atau ditentukan pada saat RUPS. Jadi berbeda ya. Kalau sebelah kiri itu adalah pada recording date, mungkin RUPS dulu baru recording date yang di sini. Tapi kalau perusahaan tertutup itu yaitu pada saat diakui sebagai utang dividen, yaitu pada saat diumumkan atau ditentukan dalam RUPS. Nah, kaitannya apa? Kaitannya kapan recording date dilihat dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada atau belum? Kalau go publik. Ini contoh nih perusahaan go publik. PTX Tbk. PTX ya. Ini ada PTX. Dia dimiliki oleh PTA. Nah, kemudian dimiliki oleh Tuan X gitu ya. Nah, PTX itu di listing di bursa. Dia RUPS-nya 27 Oktober 2020. Dia mengatakan, oke, pada saat RUPS ini kita umumkan akan membagi dividen 10M. Di sini, 10M.
pada saat RUPS. Tetapi 10M ini berdasarkan kepemilikan saham 3 hari lagi, yaitu tanggal 30 November pada recording date-nya. Ini. Aduh. Nah, ini. 30 Oktober, 30 Oktober recording date-nya. Maka karena recording date-nya 30 Oktober, maka pada saat itu belum berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Maka meskipun bayarnya nanti di 5 November ini, yang sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi recording date-nya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka berlaku Undang-Undang yang lama. Artinya, ketika PT A mendapatkan dividen dari PT XTBK, ya, mendapatkan dividen, ini berlaku Undang-Undang PPH yang lama, yaitu berapa kepemilikan PTA di PTX, kalau kepemilikanmu lebih dari 25% atau 25% ke atas, maka bukan objek pajak. Undang-undang yang lama kayak gitu ya. Kemudian begitu PTX membayar ke Tuan X, membayar maksudnya pada saat sesuai dengan recording date-nya ya, maka masih kena PPH final 10%. Karena pakai undang-undang yang lama. Itu maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kondisi ketika perusahaan tertutup. Kalau perusahaan tertutup, contoh di sini adalah dia mengumumkan dividennya 15 miliar pada saat RUPS dan Oke, sebentar. Kemudian dibayarnya di 5 November. Maka karena 3 November ini sudah merupakan tanggal setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, maka ini PTZ ya, PTZ itu dimiliki oleh PT apa nih? Ini ilustrasinya ada yang keliru ya. PTX, kemudian Tuan Y gitu ya. Maka ketika PTZ membayar dividen kepada PTX, itu sudah memakai Undang-Undang Cipta Kerja. Maka ini adalah bukan objek pajak karena memberikan kepada badan. Kemudian kepada Tuan Y, dia bayar dividen setelah Undang-Undang Cipta Kerja, maka juga bukan objek pajak karena asumsinya dia menginvestasikan lagi di Indonesia, tidak dipotong pajak lah intinya. Gitu. Kemudian ini Tuan Y tergantung nih, kalau dia kemudian diinvestasikan di Indonesia, maka betul menjadi BOP. Tapi kalau Tuan Y kemudian ke Singapura, nah, maka ini menjadi final yang dia harus setor. Sama sini ada yang mau dikonfirmasi dividen. Dividen prinsipnya sebenarnya mempermudah wajib pajak Indonesia, tetapi beberapa aturan detailnya memang agak rumit setelahnya. Saya lanjutkan kalau belum ada. Ya, mudah-mudahan jam 16 kita selesai ya. Yang live-nya gitu. Oke. Bukan objek pajak berikutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan kegiatan usaha. Jadi ada modal ventura itu pasangan antara badan A sama badan B. Nah, kalau badan A mendapatkan bagian laba dari pasangannya, itu bagian laba itu bukan objek pajak. Syaratnya apa? Syaratnya adalah perusahaan mikro kecil menengah dan tidak di bursa efek. Yang berikutnya, yang berikutnya yang D ini adalah terkait dengan lembaga pendidikan. Jadi khusus untuk lembaga atau badan nirlaba. Nirlaba itu tidak mengambil keuntungan di bidang pendidikan dan litbang, penelitian dan pengembangan. Jadi kalau ada badan
bidangnya pendidikan atau Litbang penelitian dan pengembangan, dan dia telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, berarti kalau bidang pendidikan di Kemendikbud, kalau di bidang penelitian pengembangan ya berarti dicatat atau diadministrasikan oleh bisa jadi badan riset atau apapun lah ya. Yang penting dia terdaftar pada instansi yang membidanginya. Mungkin lembaga-lembaga ini di pendidikan dan pengembangan tadi memiliki sisa lebih. Sisa lebih itu artinya kalau di laporan keuangan dia, di pemasukannya, ini ada pemasukan, kemudian ada pengeluaran, ternyata pemasukannya lebih tinggi daripada pengeluarannya, maka ada sisa. Nah, sisa inilah yang menjadi bahasan di sini. Sisanya itu apakah menjadi objek pajak atau tidak? Ternyata undang-undang mengatakan itu bukan objek pajak selama sisa tersebut ditanamkan kembali. Jadi dijadikan sarana atau prasarana. Sarana itu bisa kalau pendidikan ya beli buku, beli komputer, dan sebagainya. Prasarana mungkin bangun gedung, jalan di sekitar kampus, itu prasarana. Kalau dijadikan itu, maka bukan objek pajak. Dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi diberi waktu 4 tahun untuk menghabiskan itu menjadi dari sarana dan prasarana. Tapi kalau 4 tahun masih utuh, maka itu menjadi objek pajak. Itu nomor D. Silakan kalau ada yang mau komentar. Contoh di sini adalah badan pendidikannya kayak UGM, UI, PTNBH itu mereka memang subjek pajak badan, tetapi di bidang pendidikan maka dia bisa memakai cara ini, yaitu asalkan sisa lebih yang diterima badan pendidikan itu digunakan kembali untuk sarana atau prasarana pendidikan, maka itu menjadi bukan objek pajak. Ya. Kalau nggak ada, lanjut. 2 objek terakhir yang muncul di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, yaitu dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPIH. Jadi kalau kita mau daftar haji itu biasanya bayar setoran dulu pertama 25 juta. Kemudian begitu dapat jatah atau kursi untuk naik haji, maka kita baru melunasinya. Nah, BPIH yang diterima oleh pemerintah itu bukan objek pajak bagi pemerintah otomatis, atau kalau BPIH itu kemudian dikelola oleh badan tertentu, dalam ini adalah Badan Pengelola Keuangan Haji, maka BPIH yang diterima Badan Pengelola Keuangan Haji itu juga bukan objek pajak bagi badan tersebut. Atau ketika pengelolaan dana haji tersebut kemudian menghasilkan keuntungan atau penghasilan, pokoknya berkembang dananya, maka itu juga bukan objek pajak. Nah, ini sebuah penegasan. Kenapa seperti itu? Ya kalau dana haji ya jangan sampai kemudian berkurang, jangan sampai merugikan orang-orang yang sudah menyetorkan dana tersebut. Jadi ini suatu bentuk dukungan, intinya seperti itu. Terakhir, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidanginya. Kalau tadi kita bicara lembaga pendidikan sama Litbang, sekarang kita bicara badan atau lembaga sosial keagamaan. Jadi lembaga sosial atau lembaga keagamaan. Contohnya apa? Ya, yayasan masjid, yayasan mungkin gereja atau apapun, agama lain apapun, atau juga lembaga sosial, misalkan panti asuhan, penanganan bencana dan sebagainya, itu lembaga sosial, asalkan dia telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Kalau dia lembaga keagamaan ya di Kemenak, atau mungkin kantor perwakilan Kementerian Agama di daerah. Kalau lembaga sosial di Kemensos misalkan. Sudah terdaftar di sana, ternyata ada sisa lebih, yaitu
penerimaan kurangi pengeluaran ada sisa, sisanya itu diwujudkan dalam bentuk sarana dan prasarana. Sama dengan tadi, jangka waktunya 4 tahun. Maka itu bukan objek pajak. Selesai yang bukan objek pajak. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Bukan objek pajak badan? Saya ambil air dulu ya, ini ternyata airnya habis. Ya, baik. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, mana tadi? Lanjut. Nah, sudah ketahui objek apa tadi? PPh, mana yang final, mana yang bukan objek pajak, maka kita akan lanjut yang bukan keduanya. Yang bukan keduanya itu yang PAT. Nah, ini dia. Sama dengan bahasan di PPHOP, tapi tentu saja kalau badan nggak mungkin dia kerja kan, yang nomor A nggak cocok. Badan tuh nggak ada yang terima gaji, gitu ya. Dicari aja yang cocok. Pekerjaan atau hadiah, ya lihat konteksnya. Jadi, tapi intinya sama lah. Selain dua tadi, selain final dan bukan objek pajak. Keuntungan, ya. Terusan apa lagi nih ya? Saya akan beri penghasilan dari investasi, bunga ya. Kalau badan terima bunga, tapi bukan bunga yang final, ya. Oke, kemudian kalau dividen di undang-undang yang baru kan ada ketentuan tadi ya, dividen yang diterima badan dalam negeri, dari dalam negeri itu bukan objek pajak. Kalau dividen dari luar negeri, itu ada ketentuannya. Royalti bisa juga, sewa dari penggunaan harta, berarti bukan sewa tanah dan bangunan. Karena sewa tanah dan bangunan itu final. Kemudian hadiah, hadiahnya nggak final, berarti hadiah tadi ya, lomba misalkan. Kemudian penerimaan kembali bayar pajak, ini sama dengan OP. Oke, kemudian yang ini orang pribadi, berarti enggak. Keuntungan dari pembebasan utang, ya bisa ke sini. Selisih kurs, masuk ke sini. Tambahan ini, ambil semuanya sama ya, ini masih oke. Oke. Nah, ini terakhir. Surplus BI, itu artinya ketika BI tadi kan subjek pajak ya. Subjek pajak ada surplusnya, yaitu masuk kurangi keluar ada sisanya. Nah, sisanya itu adalah objek pajak. Ini penegasan bahwa BI itu adalah subjek pajak, surplusnya kena PPh. Nah, selesai. Nah, selesai itu. Yang final kita nggak bicarakan lagi, karena yang final sudah kita tidak bicara menghitungnya bagaimana. Sudah dibahas di semester lalu. Silakan ada yang mau dikonfirmasi? Oh, sebentar. Yang di kelas sebelumnya saya nggak bicara koreksi fiskal ya. Nah, ini juga saya nggak usah bicara koreksi fiskal lah. Jadi intinya kayak gini. Sebenarnya kalau di slide-nya Dosko itu dilanjutkan dengan bicara koreksi fiskal. Tapi kalian coba pahami sendiri dulu. Kalau ada permasalahan bisa ditanyakan. Saya mau bicara koreksi fiskal, tapi kelas sebelumnya saya lupa nggak sampai ke situ. Kelas pertama iya, kelas kedua lupa. Saya nggak cerita itu. Ya udah deh, saya cerita aja di sini deh, mumpung saya masih 10 menit lah ya. Jadi gini, PPh badan itu dihitung terhadap wajib pajak badan yang menggunakan pembukuan.
Pembukuan itu berarti menggunakan akuntansi. Akuntansi. Nah, akuntansi itu strukturnya adalah secara umum adalah sales. Ya. Berapa? Misalkan 600. COGS sebut saja 240. Maka gross profit-nya adalah 360 ya. Kemudian ada expense yang lain gitu ya, sebut saja ini 60. Maka labanya itu adalah 300. Nah, akuntansi seperti ini. Tapi pajak dalam menghitung pajak itu tidak serta-merta pakai ini. Pajak ada aturan tersendiri. Pajak itu bisa kayak gini. Nggak bisa itu XP-nya 60. Menurut saya XP-nya itu adalah 80. Kenapa seperti itu? Karena, atau sebaliknya, enggak, XP-nya itu cuma 50. Kenapa? Karena dalam akuntansi itu aturannya berbeda dengan pajak. Pajak bisa mengatakan, oke, di akuntansi boleh menjadi pengurang. Di pajak nggak boleh. Salesnya 600. Kata siapa? Dalam pajak mungkin bisa jadi 620. Atau bahkan di bawahnya menjadi 580. Kenapa? Karena mungkin ada, menurut pajak, ada angka yang harus dimasukkan sekarang. Dalam akuntansi, enggak, itu periode depan. Atau dalam akuntansi, itu masuk periode sekarang, 600 semuanya. Dalam pajak, nggak bisa. Yang kita hitung itu dari yang PAT saja. Ternyata dari 600 itu ada penjualan yang final. Misalkan 20 diantaranya adalah penjualan tanah dan bangunan. Nah, kan final, maka harus dibuang. Nah, itulah yang membedakan antara akuntansi dan pajak. Maka nanti akan ada namanya koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal itu artinya laporan keuangan versi akuntansi kemudian disesuaikan menjadi sesuai aturan perpajakan. Maka ada namanya koreksi fiskal. Ya, laporan keuangan versi akuntansi menjadi laporan keuangan versi pajak atau fiskal. Maka disebut koreksi fiskal. Artinya koreksi agar sesuai dengan aturan pajak. Itulah koreksi fiskal. Koreksi fiskal ada dua. Koreksi yang membuat namanya koreksi positif, ada negatif. Apa itu positif negatif? Biar lebih mudahnya, sudut pandangnya kita pakai sudut pandang Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang membuat Direktorat Jenderal Pajak senang. Ini positif kan hal yang baik. Beda dengan COVID ya. Kalau COVID positif berarti kita sedih ya. Tapi di sini adalah positif itu baik. Yang baik dan menyenangkan buat Direktorat Jenderal Pajak. Apa? Yaitu yang membuat pajaknya menjadi lebih besar. Oke. Apa yang membuat pajaknya lebih besar? Yaitu untungnya lebih besar. Menurut versi pajak. Jadi koreksi fiskal positif adalah koreksi yang membuat laporan akuntansinya itu semula seperti ini menjadi labanya lebih besar, lalu pajaknya lebih besar dan membuat Direktorat Jenderal Pajak senang. Itulah positif. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang membuat Direktorat Jenderal Pajak sedih. Ini bahasa saya ya, nggak sedih nggak juga mereka, gitu. Tapi tidak senang. Gitu. Apa yang membuat tidak senang atau sedih? Yaitu kalau pajaknya berkurang. Apa yang membuat pajak kurang? Labanya berkurang. Maka koreksi fiskal negatif adalah koreksi atas laporan keuangan versi akuntansi yang semula seperti ini, di satu kondisi, menjadi labanya lebih kecil. Setelah labanya lebih kecil, maka pajaknya jadi lebih kecil. Itulah koreksi fiskal negatif. Intinya seperti itu. Itu saya ngarang sendiri, itu nggak tahu definisi dari mana. Tapi biar mudah-mudahan lebih mudah pemahamannya seperti itu ya. Nah, itu ya. Contohnya apa nih? Koreksi fiskal positif. Contoh ya, contoh nih. Kembali ke kasus tadi. Daripada nulis ulang, contoh tadi aja ya. Nah, mana nih?
Akuntansi, ini aja deh. Akuntansi seperti ini sebelah kanan. Nah, dalam pajak ternyata kayak gini nih. Nah, pajak kayak gini kondisinya. Salesnya tetap 600. Oke. Ini urutannya, saya geser ya. Aduh, ini cukup apa enggak ya? Sebentar. Saya akan menghapus dulu. Nah. Ya. Nah, ini akuntansi, ini pajak. Nah, menurut akuntansi, salesnya 600 dalam pajak, oke, sama nih, aturannya sama, oke, jadi 600. COGS menurut akuntansi 240 dalam pajak sama juga, 240. Maka gross profit-nya sama, nggak ada masalah. Tetapi di biaya, nah, biaya ternyata kayak gini. Menurut akuntansi 60, sehingga labanya 300. Tapi menurut pajak ternyata, oh tidak, expense-mu tidak 60. Expense-mu adalah 50. Nah, maka labamu adalah 310. Ya, gitu. Lihat, laba akuntansi adalah 600, laba menurut aturan pajak 310. Menurut kalian, ini perbedaannya di sini di expense nih. Menurut kalian ini namanya koreksi positif atau negatif? Silakan mengucap atau menulis. Cuma ada dua, positif atau negatif. Positif, Pak. Positif ya. Positif yaitu membuat pajaknya lebih tinggi dampaknya. Maka contoh dari koreksi fiskal positif adalah ya ini. Beban di akuntansi ternyata tidak diakui di pajak. Maka bebannya menjadi lebih kecil. Itu koreksi fiskal positif. Kalau koreksi fiskal negatif sebaliknya. Koreksi fiskal negatif saya ubah nih. Nah, saya ubah aja, saya hapus. Yaitu ternyata ini XP-nya 60 dalam pajak, oh enggak, XP-nya 70. Maka labanya menjadi 290. Ini koreksi fiskal negatif. Ya. Negatif kenapa? Karena pajaknya menjadi lebih kecil, dari 300 menjadi 290. Contohnya apa yang negatif? Contohnya biasanya di penyusutan. Jadi penyusutan menurut akuntansi 60, menurut pajak, oh ini 70. Karena cara hitung penyusutannya berbeda. Nah, itu ya, contoh koreksi fiskal positif dan negatif. Itu dulu. Nanti ini sebagai pengantar ya, karena ternyata beliau taruh di pertemuan yang kedua setelah UTS ini. Kalau saya nanti naruhnya nggak di sini sebenarnya. Oke. Baik. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasikan. Sebelum kita tutup versi live-nya. Kalian bisa istirahat sebentar, kemudian membuka soal-soal UAS tahun-tahun yang lalu, dan tahun yang lalu, 2 tahun lah minimal. Siapa tahu kemudian ya itu cepet-cepetan kalian mengerjakan itu atau saya jadikan kuis ya. Jadi mengerjakan itu selalu menguntungkan buat kalian. Silakan, saya tunggu 10 detik. Saya minum 10 detik biasanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Arga silakan. Baru 4 detik. Tadi yang bukan objek pajak yang sisa lebih yang untuk digunakan untuk prasarana itu, Pak. Itu kalau misalnya nggak digunakan untuk prasarana bisa jadi objek pajak berarti, Pak? Ya. Nah, jadi Arga itu nanya sebenarnya, apa makna sarana dan prasarana? Jadi tadi kan ada lembaga keagamaan, ada lembaga pendidikan, ada 2 ya, pendidikan dan litbang, serta lembaga keagamaan dan sosial. Itu sisa lebihnya harus menjadi apa tadi? Diwujudkan bentuk sarana dan prasarana. Nah, kalau bukan sarana dan prasarana bagaimana? Contohnya apa? Gitu ya. Nah,
di kelas sebelumnya itu nyebutnya ini Pak, kalau lembaga keagamaan tidak jadikan Quran, tidak jadikan bangunan masjid, tetapi dibagikan. Oke, kita cek satu-satu nih. Saya akan share screen untuk mencari ini aja sebenarnya. Mau ngambil ini tempat untuk nulis. Bentar. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi begini. Ini lembaga, ini contoh lembaga keagamaan, biar lembaga keagamaan. Ingat, lembaga keagamaan itu besar sekali kemungkinannya dia memperoleh penghasilan yang bukan objek pajak. Jadi dia menerima bantuan dari mana? Masyarakat sekitar atau sumbangan apapun, kotak infak itu bukan objek pajak. Maka lembaga keagamaan itu dia akan mengklasifikasikan penerimaan satu yang bukan objek pajak dari kencelengan gitu ya. Sorry. Kencelengan itu, kotak infak itu ternyata bisa 300 juta. Nah, ini bukan objek pajak ini. Tetapi lembaga keagamaan juga bisa nerima dari penghasilan toko. Nah, kalau penghasilan toko kan ini termasuk yang objek pajak sebenarnya kan, penghasilan toko. Misalkan untuk penghasilan toko penjualannya 100 juta, HPP-nya berapa ya? 80 juta. Nah, untungnya 20 juta lah. Jangan saja 20 juta ini udah net, 20 juta. Maka dia akan melaporkan penghasilan jadi bukan objek pajak 300 juta. Kemudian ini kita anggap laba lah ya. Labanya 20 juta. Ini PAT nih. PAT. Kemudian operasionalnya ternyata berapa ya? Operasional untuk misalkan dari 20 juta kan digunakan untuk membersihkan masjid dan sebagainya bagi hasil bayar ustadz dan sebagainya gitu. Itu ternyata berapa ini? Bisa jadi lebih dari 20 juta saya yakin gitu ya. Bisa jadi 100 juta. Iya, maka minus sebenarnya minus 80. Untungnya ada dari sini. Yang bukan objek pajak nih 300 juta. Jadi dia bisa menjalankan. Jadi sisa lebihnya dia jangan-jangan sisa lebih karena unsur dari BOP di sini yang kencelengan. Oke, jadi maksud saya adalah sisa lebih yang dimaksud di undang-undang tadi sebenarnya yang dari sini saja nih, dari sesuatu yang PAT. Karena kalau lembaga tersebut penerimaannya kebanyakan BOP, bahkan tidak akan ada sisa lebih. Kenapa? Karena yang dihitung apa kurangi apanya tadi itu adalah yang dari PAT aja. Kalau ini apa kurangi apanya adalah 20 juta kurangi 100, maka minus 80, nggak ada sisa lebih. Ya, karena ini nggak dihitung, ini kan BOP. Itu maksud saya. Nah, maka pertanyaan itu mungkin jarang terjadi ketika ada sisa lebih yang benar-benar dari PAT. Tapi secara teori ya mungkin juga. Jadi kemudian muncul pertanyaan berikutnya, apakah maksud sarana dan prasarana? Nah, ini sangat fleksibel. Sarananya misalkan beli motor, itu sarana dan prasarana bukan? Ya sarana. Jadi sangat luas sekali. Nah, contohnya bukan sarana dan prasarana apa? Biar tahu detailnya gitu. Contohnya apa ya? Beli air, itu sarana pendidikan loh air. Gitu. Jadi bisa dikatakan selama terkait dengan pendidikan itu, maka itu masuk ke sarana dan prasarana. Yang nggak boleh itu adalah misalkan ya udah dibagi aja yuk,
ke pengurusnya. Nah, itu nggak jadi sarana prasarana karena diambil untuk kepentingan pengurusnya. Gitu. Arga, gimana? Bisa dipahami? Kalau misalnya yang kan seperti contohnya kan UGM ya Pak, kan dia punya dosen, terus habis itu untuk membayar dosennya itu gimana Pak? Oke. Ya. Sebenarnya untuk membayar dosennya itu gini. Itu jadi pembayaran dosen itu sebenarnya ditaruh di pengeluaran. Kan tadi kan sisa lebih itu berarti pemasukan kurangi pengeluaran. Nah, untuk membayar gaji itu masuk ke pengeluaran, tapi udah bayar gaji masih lebih gitu ya, menurutmu ya? Masih lebih, maka dibuat bayar gaji berikutnya, gitu ya. Nah, itu bagi penggunaan sisa lebih atau dijadikan bonus gitu ya, jadikan bonus para dosennya. Kalau di PTNBH kayak gitu tuh bisa tuh, kalau di STAN belum bisa. Jadi saya belum dapat bonus dari luar negeri ya, dari luar negara. Masih semua dari APBN semua. Nah, itu menjadi perdebatan memang. Saya akan sampaikan aja. Jadi, loh itu gimana kalau misalkan dijadikan bagian dari remunerasi? Nah, itu bisa pakai namanya financial engineering gitu. Jadi itu masuk ke sisa laba tahun lalu masuk ke tahun berikutnya kemudian digunakan untuk itu bentuk ininya, argumennya. Nah, ini kan masih terkait dengan sarana pendidikan, yaitu kesejahteraan dosen gitu ya. Jadi itu argumennya pasti kayak gitu ya. Tapi tidak seperti itu sebenarnya filosofinya. Filosofinya gini, semua itu selama masih terkait dengan pendidikan, saya memandangnya itu masih boleh, ya, masih boleh. Karena dosen itu adalah bagian dari pendidikan itu. Apa ini jangan-jangan pendapat karena saya dosen ya. Jadi udah nggak objektif ya. Saya mencoba objektif karena itu menjadi bagian yang nggak boleh itu yang ini banget apa ya. Kalau yayasan pendidikan itu kadang-kadang itu kan sebenarnya dimiliki oleh seseorang sebenarnya. Kayak misalkan tempat SD atau SMP itu kan dimiliki seseorang sebenarnya. Pemiliknya ini sebenarnya. Gitu. Nah, haji ini dia yang memiliki. Gitu. Nah, kalau misalkan diambil oleh orang tersebut pemiliknya, nah itu yang menjadi objek pajak. Arahnya gitu. Tapi kalau misalkan itu digunakan untuk beli untuk keperluan pendidikan lagi, itu menjadi tidak objek pajak. Jawabannya masih ngambang memang ya, karena praktek di lapangan bisa macam-macam gitu ya. Tapi secara umum pendapat saya sih itu menjadi bagian dari sarana pendidikan. Bapak kalau dosen jawabnya gitu. Gitu Arga ya. Oke. Baik, sudah jam 16.09. Kalian silakan istirahat, sholat, kemudian secara teori kalian harus masih belajar sampai 16.30, dibaca soal UAS tahun lalu dan tahun yang lalu yang terkait dengan subjek dan objek. Tandain aja, nanti besok tanyakan yang belum paham. Kayak gitu terus ya, biar tidak perlu menunggu soal dari saya. Takutnya saya lagi peak season terus, nggak sempat bikin soal, nggak sempat bikin kuis, bahaya. Terus kalian mikir, wah minggu depan nggak kuis lagi kayaknya. Belum tentu ya. Kalau semuanya sudah membaik, ya udah saya sediakan kuis cuma hari ini, ya kita masih berduka lah ya. Jadi saya nggak ingin kalian ikut-ikutan berduka karena kuis mulu. Oke, baik teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, berikhtiar agar kita selamat dan kita bisa menyelamatkan orang lain. Terima kasih, selamat istirahat. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Saya duluan ya. Recording stopped. Saya duluan.